Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menentukan asal masalah dalam perhitungan waris Islam. Baik, di dalam waris Islam kita setelah menemukan tirkahnya berapa atau harta waris yang siap dibagikan berapa, maka kita perlu menentukan berapa asal masalahnya agar kita mudah di dalam membagi waris kepada para ahli waris. Nah, cara menentukan asal masalah yakni mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris. Misalnya ini, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, 12, maupun 176, bagian ahli waris yang ditentukan di dalam Al-Quran ada setengah, ada sepertiga, ada seperempat, ada seperenam, ada seperdelapan, dan juga 2/3. Bagian-bagian itu jelas ditentukan di dalam Al-Quran. Nah, misal ada bagian ahli waris yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, maka asal masalahnya adalah 12. Dari mana 12 ini akan kita bahas. Kemudian, misal bagian ahli waris 1/8 dan 2/3, asal masalahnya adalah 24. Nah, kita akan belajar bagaimana menemukan angka 12 atau 24 ini yang ditetapkan sebagai asal masalah. Ada 4 cara dalam menentukan asal masalah. Cara yang pertama adalah tamatsul. Tamatsul ini apabila angka penyebut masing-masing sama besarnya, maka angka asal masalahnya adalah mengambil angka tersebut. Misal bagian ahli waris untuk 2 saudara perempuan sekandung adalah 2/3. Untuk ibu, jika mayat tidak memiliki anak, maka ibu mendapatkan sepertiga. Nah, kita lihat ini penyebutnya 2/3, sepertiga. Penyebutnya sama, ya, 3/3. Maka asal masalahnya adalah kita tetapkan 3. Yang kedua, tadakhul. Apabila penyebut pada bagian ahli waris yang satu bisa dibagi dengan penyebut yang lain, maka asal masalahnya mengambil penyebut yang besar. Contohnya, misal bagian ahli waris untuk istri, jika memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/8. Untuk anak perempuan, jika sendiri, dia mendapatkan 1/2. Bagaimana kita menentukan asal masalahnya? Kalau pakai teori tadakhul, maka kita lihat yakni penyebut yang bagian istri yakni 8, ya, bisa dibagi dengan penyebut untuk anak perempuan. 8 bisa dibagi 2. Maka kita temukan asal masalahnya adalah 8. Mengambil penyebut yang besar. Tamatsul, tadakhul. Ini ketika penyebutnya sama. Ini ketika salah satu penyebut yang besar bisa dibagi kepada penyebut lain yang lebih kecil. Maka kita ambil penyebut yang besar. Cara yang ketiga adalah tawakuf, yakni masing-masing penyebut dapat dibagi oleh angka yang sama. Misal, bagian ahli waris untuk istri 1/8, untuk ibu 1/6, untuk anak perempuan 1 atau seorang dapat 1/2. Maka angka berapa yang bisa habis dibagi 8, 6, dan 2? Maka angka yang bisa untuk membagi 8, 6, dan 2 ini adalah 24. Sehingga kita temukan asal masalahnya adalah 24.
Baik, tawakuf. Ya. Yang keempat adalah tabayun, yakni dengan mengalihkan angka penyebut masing-masing. Misalnya, bagian suami setengah, bagian ibu sepertiga. Kita kalikan penyebut masing-masing ini 2 dikali 3. Maka kita temukan asal masalahnya adalah 6. Nah, ini adalah 4 cara untuk menemukan asal masalah. Coba kita menentukan asal masalah dan mencoba untuk menghitung waris. Dengan contoh kasus, si Fulan meninggal. Dan ahli waris terdiri dari bapak, ibu, dan 1 anak laki-laki. Namun si mayat memiliki hutang sebesar 70 juta. Dan wasiat yang sudah disampaikan oleh sang almarhum, yakni 10 juta untuk diberikan kepada masjid. Pertanyaannya, berapa bagian mereka masing-masing jika harta peninggalan sebesar 200 juta rupiah? Nah, dalam An-Nisa ayat 11 disampaikan di situ bahwasanya waris itu bisa mulai dibagikan mimba diwasiyati yusi biha audain. Setelah hutang maupun wasiat itu dibayarkan terlebih dahulu. Maka kalau diketahui bahwasanya harta peninggalan sebesar 200 juta, terlebih dahulu dikurangi dulu dengan hutang dan wasiat. Jadi hutang harus dibayarkan, wasiat harus ditunaikan. Sisanya adalah tirka yang siap untuk dibagikan. Baik, dari contoh ini berapa bagian bapak, ibu, dan 1 anak laki-laki? Nanti kita akan menemukan asal masalahnya di dalam contoh ini. Harta waris adalah 200 juta, dikurangi 70 juta untuk membayar hutang almarhum, dan 10 juta yakni wasiat yang harus ditunaikan. Maka harta waris atau tirka sebesar 120 juta. Asal masalahnya berapa? Asal masalahnya adalah 6. Dari mana 6? Kita buat tabel seperti ini. Kita tentukan ashabul furud, yakni ibu dan ayah. Tadi ahli warisnya yang tergolong ashabul furud adalah ibu dan ayah. Bagian ibu adalah 1/6. Bagian ayah juga 1/6. Ini tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 11. Silakan di cross check. Maka asal masalahnya adalah 6 dengan konsep tamasul tadi. Penyebutnya sama. Kita temukan asal masalahnya 6. Kalau asal masalah sudah ditemukan, maka kita mudah menentukan suku bagian. Bagaimana menentukan suku bagian? Yakni harta waris atau tirkah dibagi asal masalah. 120 juta dibagi 6 sama dengan 20 juta. Sudah, suku bagian sudah ditemukan 20 juta. Dalam tabel ini, setelah kita tuliskan bagian ibu 1/6, bagian ayah 1/6, maka kita tentukan sihamnya. Bagaimana menemukan siham? Yakni asal masalah dikali bagian ibu. 6 dikali 1 dibagi 6 sama dengan 1. Bagian ayah juga seperti itu, sihamnya adalah 1. Maka berapa nominal bagian ayah dan ibu? Tinggal kita mengalihkan suku bagian dikalikan siham. 20 juta dikali 1 sama dengan 20 juta untuk bagian ibu. 20 juta dikali 1 sama dengan 20 juta untuk bagian ayah. Sehingga dijumlahkan sihamnya adalah 2. Sisa berapa? Sisa 4, karena asal masalahnya 4. Ada 4 bagian, ya, 4 suku bagian, yakni 20 dikali 4 yang belum terbagikan. Karena yang sudah dibagikan untuk ashabul furud sejumlah 40 juta. Sedangkan tirkah atau harta waris yang siap dibagikan adalah 120 juta. Masih menyisakan 80 juta yang belum dibagikan. Dibagikan kepada siapa ini? Yakni dibagikan kepada anak laki-laki. Karena dari contoh soal tadi adalah ahli warisnya adalah
ayah, ibu, dan 1 anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki dia adalah asobah, dia mendapatkan sisa setelah tirkah dibagian kepada ashabul furud untuk ayah dan ibu. Yang bagiannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Maka cara penghitungannya kita tuliskan di sini sisa harta sebesar 80 juta. Asal masalahnya kita lihat dulu bagiannya untuk siapa, untuk anak laki-laki. Dia mendapatkan keseluruhan atau asobah, ya cukup kita tuliskan 1. Bagiannya berarti 80 juta kali 1, suku bagiannya 1. Maka sihamnya 1, suku bagian 80 juta, sehingga bagian untuk anak laki-laki, suku bagian dikalikan siham sama dengan 80 juta. Nah, anak laki-laki sebagai asobah mendapatkan 80 juta. Sisa dari pembagian untuk ayah dan ibu. Jika tidak ada sisa, sudah dibagikan kepada ayah dan ibu sebesar 40 juta, sisanya kepada anak laki-laki, maka waris dengan firqah sebesar 120 juta telah selesai dibagikan. Ini cara menemukan asal masalah, sekaligus kita berikan contoh di dalam penghitungannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.